Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Hiu. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan penyebab kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan. Nah, apa aja sih yang dapat menyebabkan kegagalan tersebut? Nah, ada 4 penyebab, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen meliputi A. Dinamisasi perusahaan. Dengan adanya dinamika dalam berbisnis, maka suatu perusahaan akan selalu dituntut untuk mengadakan perubahan. Perubahan tersebut dapat didukung oleh perusahaan sistem yang meliputi perencanaan dan pengimplementasian secara nasional. Tanpa dinamisasi perusahaan, suatu visi dan misi perusahaan tidak dapat terkendali. B. Kurangnya input dari end user. C. Perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. D. Kurangnya dukungan manajemen dan eksekutif. Penyebab kedua yaitu gagal dalam menerapkan tujuan sistem manajemen. Sebagian besar perusahaan menerapkan sistem manajemen karena persyaratan dari customer, bukan karena keinginan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, jika tujuan tidak untuk membuat kinerja perusahaan lebih baik, makanya banyak sistem manajemen yang gagal dan tidak memberikan dampak kinerja yang baik terhadap perusahaan. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu tidak memahami dan tidak menerapkan konsep utama atau komponen utama dalam penerapan sistem manajemen. Bisa jadi kurang memahami, kurang peduli, dan kurang konsisten dalam melaksanakan 3 komponen utama sistem manajemen. Apa sih 3 komponen utama sistem manajemen? Yang pertama, prinsip-prinsip sistem manajemen. Dalam menerapkan sistem manajemen, baik dalam bisnis ataupun perusahaan, kita harus memahami prinsip-prinsip penerapan manajemen dan tujuan dari penerapan manajemen. Selanjutnya, komponen kedua adalah kerangka kerja atau disebut PDCA. Dalam komponen sistem manajemen ada kerangka kerja. Kerangka kerja yang biasanya dilakukan dalam manajemen adalah kita menggunakan proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian yang ketiga adalah proses manajemen itu sendiri. Nah, proses manajemen itu sendiri seperti apa? Dari mulai input proses sampai ke dalam output proses itu dikendalikan. Penyebab yang keempat yaitu komitmen dan konsistensi yang kurang. Nah, untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu, perusahaan atau instansi harus mempunyai komitmen dan konsistensi dalam menjalankannya. Sebab inilah tujuan dari pelaksanaan sistem manajemen mutu dalam perusahaan atau instansi, membuat semua proses bisnis rutin dalamnya berjalan secara konsisten dan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Imbasnya, proses bisnis yang konsisten dan sesuai prosedur akan memberikan kepuasan bagi konsumen. Komitmen dari manajemen. Komitmen dan kepedulian semua anggota organisasi, dan terkadang komitmen hanya di awal aja dan konsistensinya yang kurang. Nah, inilah kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan yang menyebabkan sangat-sangat fatal sehingga dapat merugikan perusahaan dan instansi tersebut. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.